recording ulang tuh. Nah, oke, suara masih jelas ya? Halo? Nah, kan koneksi saya terputus nyata ya. Full screen-nya hilang. Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Semoga aman sampai selesai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan perhitungan indeks kualitas ya. Jadi berkaitan dengan pengelolaan kualitas lingkungan, seperti di awal kita sudah bahas, kalau pengelolaan lingkungan itu berkaitan dengan kita memahami parameter-parameter pendukung di lingkungan kan ya, yang mana agar bisa mengkuantifikasi, agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa melakukan pengelolaan, kita melakukan perhitungan secara kuantitatif. Jadi kita membuat ada beberapa indeks, ada beberapa metode lain yang kita gunakan untuk melihat bagaimana kualitas lingkungan. Dan dari sini sebenarnya saya harap dari mahasiswa, selain memang ada acuan dari peraturan yang sudah, tapi saya juga mau kita bahas dari artikel. Jadi artikel ini kan sudah dalam bentuk penelitian yang sudah ada bentuk aplikasinya, dan semoga dengan kita bahas ini sudah ada mendapat gambaran secara realnya. Dan kemarin saya mintakan bagi ya Bu ya, saya bagi ada yang fokusnya untuk yang Iya, di air Pak. laut, ada yang untuk di air, ada yang di Udara. udara. Nah, jadi biar case-nya ada bermacam-macam. Karena nanti Bu sebenarnya kalau untuk penelitian, karena kita kan harapannya kan ini kan lebih ke riset ya harapannya nanti kajiannya ya. Kalau untuk kajian di instansi mungkin nanti akan secara global dia. Tapi kalau riset sebenarnya nanti dia terbagi, dia ada yang memang fokusnya tergantung skop dari penelitiannya. Ada yang fokusnya di daerah aliran sungai, ada yang di air tanah, ada yang di air laut, dan ada beberapa metode sebenarnya yang bisa digunakan. Yang paling umumnya indeks indeks pencemaran sebenarnya yang digunakan terkait dengan kita mengetahui bagaimana kualitas suatu sungai misalnya. Oke, hari ini kita akan mendengar dari Bu Evarina terkait dengan indeks kualitas air laut. Diskusi nanti mungkin kita berdua saja berarti ya Bu ya. Mungkin yang lain nanti bisa mengikuti setelah recording ini dikirim, atau nanti kita kirim saja nanti Bu file PPT-nya ke dalam grup WhatsApp kalau ada yang ingin bertanya. Tapi mungkin nanti setelah semua selesai presentasi saja saya rasa. Iya, Oke, Pak. begitu saja mungkin sebagai pengantar, Iya, baik, Pak. silakan nanti mulai presentasi. Setelah ini kita bahas, kita diskusi lah istilahnya. Oke, silakan Bu dimulai. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Watri Fitrada yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan presentasi tugas mandiri 5 atas nama saya Elvarina. Untuk tugasnya yaitu tentang indeks kualitas air laut. Baiklah, saya mulai saja tentang perhitungan indeks kualitas air laut. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi pemantauan. Distribusi pencemaran dalam air laut bervariasi sesuai dengan lokasi, kedalaman, musim, arus laut, serta proses fisika dan biokimia yang terjadi.
Pemilihan titik pengambilan sampel dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi air laut yang dipantau atau lokasi geografi yang ditentukan. Semakin banyak titik pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan, maka semakin banyak informasi hasil survei pendahuluan yang mendukung dan perlu dipertimbangkan dalam pemilihan titik pengambilan sampel terdiri, yaitu yang pertama, posisi sumber pencemar. Yang kedua, aliran masuk dari sungai. Yang ketiga, pergerakan fisik air laut seperti gelombang dan arus laut. Yang keempat, struktur massa air. Dan seterusnya, formasi geologi. Beberapa contoh penentuan titik dan sampel yaitu yang pertama, jika pengambilan sampel bertujuan untuk melakukan perbandingan antar lokasi, maka penentuan titik pengambilan sampel dapat diseragamkan dengan penentuan kedalaman dan jarak dari tepi pantai, yaitu diatur pada kedalaman yang sama, misalkan beberapa sentimeter di bawah permukaan laut, dan jarak yang sama dari tepi pantai. Yang kedua, contohnya yaitu penentuan titik pengambilan sampel air laut dapat dibuat secara gradien menjauh dari sumber pencemar. Yang ketiga, jika pemantauan dilakukan untuk peraturan atau mekanisme pengendalian, maka penentuan titik pengambilan sampel ditambahkan pada lokasi laut sebagai daerah referensi atau lokasi laut yang berpengaruh pencemaran. Informasi daerah referensi sangat berguna untuk penilaian perubahan antropogenik. Yang keempat, penentuan titik pengambilan sampel di muara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi pasang surut, arus, musim, jenis kegiatan di sekitar muara, dan debit air sungai. Yang kelima, daerah muara biasanya merupakan aktor heterogen dengan adanya salinitas yang beragam. Program pemantauan yang efektif mempertimbangkan pengambilan sampel pada ekstrim pasang surut dan musim. Dapat dilakukan selama periode waktu yang cukup lama, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dan atau pada interval waktu yang lama. Lokasi titik pengambilan sampel harus memungkinkan untuk dilakukan pengulangan dan perbandingan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, untuk mengetahui perubahan tingkat pencemaran dari area teluk, pantai sampai ke lepas pantai, maka titik pengambilan sampel ditentukan pada masing-masing area yang berbeda. Sebagai berikut, pada area teluk, titik pengambilan sampel dipilih di dalam area teluk dengan beban pencemaran paling tinggi. Pada zona dalam teluk, titik pengambilan sampel diatur untuk mengetahui distribusi umum bahan pencemar yang diperkirakan dan bukan untuk mengetahui distribusi bahan pencemar secara detail. Sehingga titik pengambilan sampel penting untuk diatur berdasarkan pergerakan aliran masuk dari sungai dan arus dalam teluk yang dapat memberi dampak besar pada distribusi bahan pencemar dalam teluk. Pada area pantai, titik pengambilan sampel diatur dengan interval sedemikian rupa agar perubahan konsentrasi bahan pencemar dari pantai ke lepas pantai dapat diketahui sampai ke tingkat tertentu. Selanjutnya, area lepas pantai. Di area lepas pantai, pergerakan horizontal bahan pencemar dipertimbangkan kecil, sehingga dapat diperkirakan bahwa distribusi pencemaran dapat diwakili dengan jumlah titik pengambilan sampel yang relatif sedikit. Selanjutnya, metode pengambilan data. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu laboratorium yang terregistrasi. Petugas pengambilan sampel merupakan personil yang kompeten dalam pengambilan sampel lingkungan, khususnya sampel air laut. Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pengambilan sampel air laut, mengikuti tata cara pengambilan sampel air laut sesuai dengan standar nasional Indonesia
yang mengatur tentang metode pengambilan contoh uji air laut. Selanjutnya, perhitungan indeks. Yang pertama dengan metode pendekatan, yaitu menggunakan metode pendekatan indeks mutu air National Sanitation Foundation Water Quality Index dengan menggunakan hasil analisis 5 parameter kunci, yaitu padatan tersuspensi, oksigen terlarut, minyak dan lemak, amonia total, dan ortofosfat. Selanjutnya, rumus indeks kualitas air laut atau IKAL, yaitu pertama perhitungan IKAL dengan rumus seperti di gambar, di mana QI yaitu subindeks untuk parameter kualitas air KI, WI yaitu bobot parameter kualitas air KI, N adalah jumlah parameter kualitas air. Selanjutnya, besaran subindeks tiap parameter atau QI. Perhitungan QI tiap parameter bergantung pada nilai hasil analisisnya. Berdasarkan nilai hasil analisis, rumus QI tiap parameter sebagai berikut, yaitu seperti pada tabel. Tabel pertama yaitu rank nilai TSS. Yang kedua rank nilai DO, rank minyak dan lemak, dan rank amonia total, seperti pada tabel. Rank ortofosfat. Selanjutnya besaran bobot tiap parameter yaitu seperti pada tabel. Untuk TSS, DO, minyak lemak, amonia total, dan ortofosfat. Langkah-langkah perhitungan indeks kualitas air laut adalah yang pertama memverifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas air laut. Yang kedua menghitung nilai IKAL di setiap titik pemantauan. Contoh hasil pemantauan kualitas air laut di Provinsi A di 5 lokasi titik pemantauan adalah seperti berikut. Seperti pada tabel. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air laut di atas, maka untuk mendapatkan nilai IKAL pada titik pantau 1 dapat dihitung dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, subtotal parameter TSS. Hasil analisis parameter TSS pada lokasi titik pantau 1 adalah 15 mg per liter. Untuk mendapatkan nilai QTSS digunakan rumus untuk rank 0 sampai 20. Perhitungan seperti pada dari perhitungan didapatkan subtotal TSS yaitu 20,90. Selanjutnya, subtotal parameter oksigen terlarut. Hasil analisis parameter DO pada lokasi titik pantau 1 adalah 6 mg per liter. Untuk mendapatkan nilai QDO digunakan rumus untuk rank 3 sampai dengan 7. Perhitungannya seperti berikut. Didapatkan subtotal DO yaitu 16,92. Selanjutnya subtotal parameter minyak dan lemak. Hasil analisis parameter minyak dan lemak pada lokasi titik pantau 1 adalah 2 mg per liter. Untuk mendapatkan nilai Q minyak dan lemak digunakan rumus untuk rank 0 sampai dengan 2.
subtotal minyak dan lemak yang didapatkan yaitu 3,90. Selanjutnya, subtotal parameter amonia total. Hasil analisis parameter amonia total pada lokasi titik pantau 1 adalah 0,1 mg per liter. Untuk mendapatkan nilai Q amonia total, digunakan rumus untuk rank 0 sampai dengan 0,4. Didapatkan dari perhitungan subtotal amonia total yaitu 16,52. Yang terakhir untuk subtotal parameter ortofosfat, hasil analisis parameter ortofosfat pada lokasi titik pantau 1 adalah 0,02 mg per liter. Untuk mendapatkan nilai Q ortofosfat digunakan rumus untuk rank 0,015 sampai dengan 0,05. Dari perhitungan didapatkan subtotal ortofosfat yaitu 13,40. Perhitungan IKAL per lokasi titik pantau. Perhitungan masing-masing parameter di atas dapat ditampilkan dalam bentuk Excel sebagai berikut. Hasil dari nilai IKAL pada lokasi titik pantau 1 merupakan penjumlahan dari hasil nilai 5 subtotal parameter. Dengan langkah di atas, dapat dihitung indeks kualitas air laut untuk titik pantau lainnya. Titik pantau 2 seperti pada tabel. Titik pantau 3 seperti pada tabel. Titik pantau 4 dan titik pantau 5. Menghitung IKAL provinsi dan kategori hasil perhitungan IKAL provinsi. Nilai IKAL provinsi dihitung dengan cara merata-ratakan hasil IKAL seluruh titik pemantauan pada provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan nilai IKAL setiap lokasi titik pantau pada contoh di atas, maka dapat dihitung IKAL provinsinya. IKAL nasional merupakan rata-rata dari nilai IKAL provinsi setelah dikalikan faktor luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing provinsi. Selanjutnya kategori indeks. Seperti pada tabel yaitu kategori sangat baik, angka rentangnya dari 90 sampai 100. Baik, rentang angkanya dari 70 sampai 90. Sedang, rentang angkanya dari 50 sampai 70. Kurang, rentang angkanya 25 sampai 50. Sangat kurang, rentang angkanya dari 0 sampai 25. Demikian hasil dari presentasi tugas mandiri 5 saya. Kepada Bapak dimohonkan kritik, saran, dan perbaikan untuk melengkapi tugas ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya. Oh, ada batasan waktu ternyata Zoom sekarang ya. Oke. 9 menit lagi. Oke. Kita maksimalkan saja. Saya mungkin soal materi presentasinya satu poin mungkin yang perlu saya ingatkan lagi, jangan terlalu banyak teksnya ya. Ini teksnya masih terlalu banyak ini di beberapa slide. Jadi tolong nanti bisa untuk yang berikutnya bisa disesuaikan saja. Terkait materinya, yang saya mau tanya itu di besaran subindeks setiap parameter. Kan dia ada nilai Q-nya kan ya. Q-nya menggunakan persamaan yang macam-macam kan ya. Iya, Pak. Nah, itu dari mana rumus-rumus itu tuh? Kenapa ada yang pakai rumus, ada yang langsung nilai Q, misal contohnya kan untuk yang TSS aja, untuk yang Y-nya lebih dari 100 dia kan 10 ya nilai Q-nya kan ya.
Sedangkan yang lain pakai rumus untuk yang antara 0-20, antara yang 20-100, itu kan ada persamaan. Nah, persamaan itu dari mana? Kenapa bisa berbeda? Tahu Bentar, nggak? Pak, lihat. Ya. Untuk yang mana ya, Pak? Bingung. Untuk yang kesemuanya kayak seperti yang kamu tampilkan di sini kan, QTSS-nya kan menggunakan persamaan ini ya. Ya, Nah, itu persamaannya itu dari mana asalnya? Tiba-tiba ada itu maksud saya. bentar, Pak. Dari mana sih Kemarin, rumus persamaan itu dituruninnya gitu? nggak ingat dari mana, Pak. Tapi nanti coba Ina cari dulu kemarin bikin tugasnya. Dapat literaturnya dari mana? Oke, satu lagi deh terakhir. Tadi kalau nggak salah di PPT-nya itu ada bahas perhitungan IKAL nasional kan ya. Iya, Pak. Ada bisa kasih contohnya enggak bagaimana perhitungannya? Perhitungan untuk IKAL nasional ya, Pak. Iya, faktor luas wilayah sama jumlah penduduk itu bagaimana dia maksudnya? Ada nggak situ contohnya, contoh perhitungannya? Kemarin rasanya ada dapat, Pak. Tapi mana ya, Pak? Bukan. Kemarin rasanya ada dapat tentang perhitungan IKAL nasional itu, Pak. Tapi di mana lupa, Pak. Oke, PR buat nanti Kem- dijelaskan ya dua itu ya berarti ya. iya, kemarin cari-cari ini bahan untuk tugas kan, Pak. Rasanya ada ketemu itu, tapi lupa entah di mana ya, Pak. Oke, masalah coba Ya dicari dulu nanti, nanti coba jawab ya. iya Pak. Baik Pak, nanti dilengkapi. Oke, kalau gitu mungkin Zoom-nya ini kita kita sudahi dulu. Nanti setelah ini saya ada sedikit materi deh untuk saya sampaikan. Tapi mungkin nanti saya infokan dari grup aja ya kita mau mulai jam berapa. Kalau Ibu masih aman sampai nanti jam 11-an masih bisa bergabung atau Insya ada Allah ada masih Pak. agenda lain? Oh, oke. Sip kalau gitu. Masih Nanti Pak, saya kecuali bisa sing. kabari. Hmm? Iya baik Pak. Masih Pak, kecuali mungkin kalau sinyal. Tapi biasanya kalau nggak mati lampu di sini aman sinyalnya Pak. Oke, sip sip. Kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk paparannya. Oh ya, eh, untuk yang untuk yang tugas terakhir untuk yang di pertemuan ini, tolong nanti dicari satu artikel ya, satu artikel yang bahas terkait dengan pencemaran di indeks indeks kualitas air laut ya. Coba dicari terus nanti dibuat resumnya aja dalam bentuk PPT saja nanti. PPT kan nggak perlu tulis semua kan.
Jadi biar Iya, ada Pak. gambaran kasusnya itu seperti apa sih, kapan kita menggunakan indeks pencemaran untuk air laut itu seperti apa, bagaimana cara penentuan titiknya dan lain sebagainya. Itu saja nanti coba Seperti, dicari nanti setelah ini. iya, Pak. Seperti studi kasus gitu, Pak. Studi kasus kan lebih berat. Ini kamu cuma cari satu artikel saja. Iya, baik, Pak. Iya, Pak. Nanti nanti contohnya saya sampaikan di presentasi nanti di materi yang saya siapkan. Iya, baik, Pak. Ada beberapa contoh. Oke, itu saja. Terima kasih untuk presentasinya. Kalau ada tambahan nanti kita bahas di grup WhatsApp saja ya. Ini pas 2 menit lagi. Saya tutup Zoom ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.